大家好，我是阿里萨布特，我是中文系的学生，来自古纳德玛大学，这是我的朋友。你好，我是 Fikri Isnayudin，我是中文系的学生，在Punya Dharma大学。Gimana Wiyu hari ini? Baik, alhamdulillah ya lancar-lancar aja gitu ya. Kamu gimana Arif? Baik juga sih, lancar ya. Oke, bagus gitu ya. Oke, jadi kita di sini hari mau ngapain sih ceritanya? Hari ini kita akan membahas sebuah opera yang bernama Hainan dan atau bisa dibilang Cheongju. Nah, Wiyu, kita mulai dari dasar dulu ya. Sebenarnya apa sih opera Hainan ini gitu? Oke. Dan sejak kapan kesenian ini mulai ada gitu? Oke, jadi opera Hainan ini tuh sebenarnya udah lama ada di bumi ini ya, udah lama ada di Cina gitu. Dia sudah berdiri sejak 300 tahun yang lalu gitu. Udah lama banget kan ya Arif ya tuh. Namun opera Hainan ini tuh bukan suatu tradisi yang muncul secara tiba-tiba gitu. Jadi tradisi opera Hainan ini muncul karena adanya rakyat-rakyat dari luar Hainan yang berkunjung untuk menjual dagangannya ya, perdagangan transmigrasi gitulah ya kan. Pada zaman dulu itu kan banyak sekali orang-orang yang transmigrasi berpindah-pindah itu nomaden gitu untuk berjualan sehari gitu. Jadi mereka berjualan sekaligus menjual cerita budayanya itu. Betul. Mereka memperkenalkan serta mengenalkan kepada orang-orang baru terkait budaya mereka. Nah, mulai dari situlah muncul bahwa ada yang namanya opera. Jadi orang-orang betul. Jadi karena adanya opera ini yang dikenalkan itu orang-orang Hainan tuh mulai tertarik dan ingin membuat operanya mereka sendiri gitu. Nah, kalau berbicara tentang pertunjukan opera Hainan ini, aku dengar-dengar nih Rif, kalau nggak salah sistem pembagian karakternya itu udah sangat spesifik. Bener nggak sih Rif? Menurut opini kamu gimana? Menurut opini saya sendiri ya betul sekali sih ya. Ternyata di karakter opera Tiongkok itu ada banyak ya. Contohnya ada Sheng untuk karakter pria gitu. Karakter pria ini kayak memperlihatkan itu loh ke maskulitas, terus kayak kuat, mengatakan karakter kuat, gagah itu loh. Nah, yang kedua itu ada Tan, yaitu untuk karakter wanita gitu. Kayak wanita tuh kayak lemah lembut gitu, berhati bersih gitulah. Nah, yang ketiga itu ada Cing ya. Cing ini kayak pria dengan tata riasan merah gitulah, kayak tegas, kasar gitu. Jadi perhiasan dia yang paling mencolok gitu ya. Mencolok itu. Nah, yang selanjutnya itu ada Cho. Nah, karakter ini kayak badut sih itu, kayak mencairkan suasana gitulah itu. Berarti karakter dia ini yang bisa membuat orang-orang tertawa gitu. Tawa, biar nggak ngerasa tegang banget gitu Iya, lah. oke. Nah, jadi keempat karakter ini kayak sangat pakem lah di opera Tiongkok gitu lah, terutama di semua opera Tiongkok lah gitu ya, termasuk Hainan juga gitu lah. Berarti karakter ini kayak udah nggak bisa diubah-ubah lagi ya, karena Semuanya memang tetap ada. sudah dari awalnya terbentuk seperti itu. Nah, selanjutnya kalau dari segi musik nih, Wiyu. Nah, instrumen apa yang membuat opera Hainan ini tuh kayak hidup banget gitu, iramanya sangat khas ya, dan penuh emosional gitu loh. Nah, Bisa jelasin? boleh banget. Jadi sedari yang aku nonton di internet gitu ya, ada 3 nih kalau nggak salah tentang instrumen yang membuat aku merinding itu kata mendengarnya. Nah, yang pertama tuh ada erhu. Kalau nggak salah erhu itu biolanya orang Tiongkok gitu. Jadi mereka memainkan itu sangat merdu di kala pementasan opera Hainan itu. Itu alat musik kali ya? Iya, alat musiknya orang Tiongkok gitu, semacam biola di sana gitu.
Dan yang kedua ada banggu ya, itu sebutannya itu. Kalau di sana tuh gendangnya orang Tiongkok gitu. Cuman kalau di sana dimainkannya dengan cara tangan dan kaki juga main gitu. Ya, betul. Jadi kedua tangan kita serta kaki kita itu ada di dalam atas gendang tersebut itu yang membuat suasananya semakin kayak wah, ada seperti kayak berwibawa, suasananya semakin mencekam atau gimana gitu ya gitu. Dan yang ketiga ada suona itu trompetnya orang Tiongkok gitu. Karena ada suona ini pementasannya tuh serasa kayak meriah, pementasannya serasa kayak sendu seperti itu, kayak kita tuh terbawa akan suasana di pementasan tersebut, seakan-akan kita tuh ada dalam pementasan itu juga. Jadi kita kayak wah, kita menjadi karakter tersebut juga karena ada melodinya yang terasa sendu, serasa melankolis gitu. Itu sih ketiga instrumen menurut kayak wah, aku pengen banget ada dalam pementasan itu juga gitu rasanya gitu. Nah, Arif, kalau nggak salah, aku beberapa akhir ini sempat membaca artikel gitu. Ada satu nih opera Hainan yang lumayan terkenal. Itu udah lawas banget kalau nggak salah. Namanya Pai Tu Chai. Nah, Arif tuh tahu nggak sih tentang Pai Tu Chai ini? Boleh dong ceritain. Nah, jadi itu Pai Tu Chai itu kayak aktor gitu loh. Dia aktornya berperan tanpa melihat naskah sama sekali gitu loh. Jadi itu dia di atas panggung kayak berimprovisasi sendiri gitu loh. Kayak tiba-tiba ngelawak lah gitu loh. Tiba-tiba kayak sedih gitu tanpa kayak ngeliat teks itu alurnya kayak seperti apa. Nah, itu. Wah gitu. Oh, berarti kayak mereka ini mementaskan itu sendiri tanpa melihat apa yang didiskusikan gitu ya. Mereka kayak langsung gitu. Oke, kita akan mementaskan ini, mengikuti alurnya tanpa jalan aja mengalir ceritanya gitu aja. Oh iya, bagus banget. Kayak di Indonesia lo sendiri tuh kayak ada opera Van Java, tau kan? Iya. Waktu kecil ya kan? Oh gitu loh. Bagus sih itu memang kalau misalkan orang-orang kayak wah, aktor ini berdedikasi sekali sampai dia tidak membaca naskahnya untuk mementaskan pentas tersebut gitu loh. Itu sangat amat keren sih menurutku kalau bisa seperti itu. Lalu nih, Wi, bagaimana sih cerita seni ini itu dari Pulau Tiongkok terus tiba-tiba datang ke Indonesia tuh? Coba jelasin, Wi. Boleh dong. Nah, jadi itu opera Hainan ini bisa sampai ke Indonesia karena dulu pada abad ke-19 banyak sekali pedagang-pedagang yang masuk ke Indonesia kan, ya betul kan. Nah, karena banyak sekali pedagang-pedagang itu mereka kesini membawa budaya. Iya betul. Yang kayak di awal kemarin. Iya, mereka membawa budayanya mereka menceritakan kembali apa yang ada di daerah-daerahnya mereka gitu, yang membuat banyak sekali warga Indonesia tertarik untuk mencoba opera tersebut gitu. Nah, karena sudah banyak mungkin pada saat itu kan sudah banyak sekali orang-orang Hainan yang datang ke Indonesia. Mereka itu karena kangen tentang kampung halamannya mereka mementaskan opera tersebut di sini gitu. Jadi kayak melampiaskan rasa kekangenannya. Iya betul, mereka melampiaskan itu dengan cara mementaskan opera tersebut gitu. Nah, karena itu mereka melestarikan hal tersebut supaya orang-orang Hainan yang ada di Indonesia tuh bisa melepas kerinduan mereka gitu dengan cara mementaskan opera tersebut. Itu sih cerita singkat tentang bagaimana bisa ada opera Hainan ini nyampe ke Indo. Antara dan Indonesia termasuknya. Betul ya. Nah, kalau dulu itu untuk mementaskan opera ini apakah cuman buat hiburan komersial semata-mata nggak sih, Rif? Gimana sebenarnya? Nah, jadi tuh ceritanya tuh fungsi ini lebih ke arah itu sih spiritual, kayak berdoa, beribadah gitu loh, kayak dewi-dewi kayak gitu loh. Nah, ini tuh beradanya di ituan halaman kelenteng, terutama pada komunitas Hainan lah gitu. Nah, ini untuk penghormatan untuk dewi-dewi gitu. Nah, untuk dewi-dewi terutama Sui Wei, Sengnyang atau dewi air pelindungan mereka gitu loh. Oh, kalau yang tentang Dewi Shui Wei Shen yang ini aku pernah dengar
kalau nggak salah ada di kelenteng, salah satu kelenteng di Bali itu mereka menghormati dewi-dewi terutama Dewi Shwe Shen yang itu dimana Air. iya betul, Dewi Air ini masih sangat dihormati lah istilahnya di daerah Bali tersebut. Dan kalau nggak salah memang di kelenteng ini masih sering sekali mementaskan opera Hainan. Cuman tapi biasanya mereka mementaskan di dekat-dekat hari-hari untuk penghormatan kepada Dewi Shen yang gitu. Air. Iya betul. Aku pernah dengar cerita itu. Jadi kayak ada komunitas Hainan di Bali. Iya benar. Kayaknya memang banyak sih komunitas kalian. Bagus. Nah, ngomong-ngomong nih Wi, opera Hainan itu kan dulu sangat populer banget nih pada untuk kalangan Tionghoa ya yang merantau di Indonesia itu loh. Tapi kok kenapa sih sekarang di Indonesia tuh semakin kayak berkurang itu nggak? Berkurang. Bisa jelaskan? Bisa dong. Jadi ada sejarah kelamnya sih Rif, kenapa untuk mementaskan opera Hainan ini sudah mulai berkurang gitu. Jadi seperti yang kita tahu kejadian 1998. Tahu. Jadi pada saat itu kan ada Orde Baru. Itu tuh semua layanan atau semua hal-hal tentang Tionghoa itu bersifat sensitif ya, dihapus, dilarang keras sekali pada saat itu. Jadi karena hal itu juga orang-orang etnis Tionghoa itu sangat amat susah dan sukar untuk ingin melestarikan budaya mereka, termasuk opera Hainan ini. Karena mereka itu susah untuk melestarikan dan mementaskannya, orang-orang semakin pudar gitu, semakin lupa tentang pengetahuannya akan opera Hainan ini. Jadi karena adanya peraturan tersebut, orang-orang yang tadinya bisa semakin lama semakin pudar kayak pengetahuan tentang hal itu. Jadi untuk kayak mementaskannya lagi kayak Cara diam-diam ya cara diam itu kayak ya sudah lupa mau bagaimana gitu. Untuk belajarnya lagi pun susah gitu, karena pada dasarnya untuk belajar opera Hainan ini nggak semena-mena kayak belajar sehari 2 hari itu nggak bisa, karena memang harus berguru dengan orang Hainannya langsung itu, karena ada banyak sekali karakteristik, ada banyak sekali hal-hal yang memang perlu dilihat detail sekecil mungkin itu sih karena dampak dari Orde Baru ini loh yang sangat amat merugikan bagi para etnis Tionghoa untuk budayanya sendiri gitu. Nah tapi kan sekarang di era reformasi kan sudah bebas Rif, dan sudah tidak ada lagi peraturan-peraturan aneh yang mengekang etnis Tionghoa untuk melestarikan budayanya. Tapi kenapa sih sekarang ini masih kayak untuk regenerasi seniman tentang opera Hainan itu masih terbantu susah ya? Itu kenapa ya Rif? Nah, jadi itu kayak utamanya kayak bahasa ya. Sebelumnya ya kan ya, pada saat 98 itu etnis Tionghoa tuh sangat dikekang tuh yang berbau Tionghoa ya kan, terutama kayak bahasa Mandarin dihilangkan pada saat itu ya kan. Kehilangan juga lah kehilangan dialek Hainannya itu loh, yang membuat ini udah nggak bisa berkembang lagi gitu, susah lah gitu Ya karena sudah lama tidak menggunakan bahasa dialeknya gitu. Iya, karena sudah lama tidak menggunakan dialek Hainan tersebut, semakin lama semakin lupa ya tentang untuk menggunakan dialek. Betul. Ya, sangat disayangkan sekali sih, karena memang dampak dari orde itu sebesar itu dampaknya, sampai-sampai dialek dari daerah sendiri pun bisa lupa gitu. Susah jadinya. Nah, mengingat kendala bahasanya nih Wiu yang sudah kita jelaskan kemarin ya, kemarin tadi pada tahun 1998 ya. Jadi tuh kayak ya udahlah bahasa Mandarin dikekang lah gitu lah, dihapus. Jadi kayak kurang seniman lokal gitu loh di opera Hainan ini. Nah, jadi tuh kayak panitia kelenteng ini bagaimana menampilkan, bagaimana mempentaskan kembali opera Hainan ini, opera festival sebesar ini kayak bagaimana? Menurut yang saya lihat ya, sebenarnya itu solusinya adaptif gitu Rip. Jadi bisa diakali dengan hal-hal seperti biasanya mereka membawa langsung rombongan dari Hainan didatengin langsung dari Hainan ke Indonesia untuk mementaskan kembali opera Hainan tersebut ya.
Dan hebatnya lagi, dia itu sekarang udah masang kayak layar lebar besar itu untuk sebagai subtitlenya. Jadi kayak mereka ngomong apa di layar sebelahnya itu udah ada subtitlenya tentang apa yang mereka omongin gitu loh. Iya, udah ada penerjemahnya. Ya sudah ada penerjemahannya itu dari yang dipasang di layar lebar tersebut tuh. Dan agak sebenarnya nggak harus dari Hainan juga sebenarnya, karena ada dari negara tetangga kayak seperti Malaysia. Ya, Etnis Tionghoanya masih banyak. benar-benar betul sekali. Singapura juga ada. Nah, karena Hainan kan lumayan jauh ya, jadi alternatifnya sebagai ada Malaysia dan Singapura juga bisa. Mereka kadang ada juga yang membawa rombongan dari sana juga gitu. Jadi memang sangat adaptif untuk membawa rombongan gitu. Tapi fun fact-nya nih ya, di Malaysia kayak seperti Malaysia, Singapura tuh kayak etnis Tionghoanya tuh masih kental banget gitu lah, nggak kayak di Indonesia ya. Iya sih. Ya kan tahu sendiri kan View. Benar. Melihat etnis Tionghoa tuh kayak udah nggak bisa bahasa Mandarin, ya kan? Udah harus kayak dipaksa ganti nama ke bahasa Indonesia ya kan. Kayak udah mulai lupa gitu. Ya memang karena itu juga lah Dari pemerintah ya gitu. karena itu juga lah yang membuat orang itu kayak ayo kita datengin aja nih rombongan dari Malaysia atau Singapura yang memang mereka masih melestarikan fasih berdialek Hainan, yang mereka masih melestarikan secara kuat tentang opera Hainan itu. Ya betul. Jadi mereka kayak jadi kita tuh kayak boleh deh kita datengin dari sana jauh-jauh dari Malaysia atau Singapura untuk mementaskan kembali opera Hainan, karena kayak sudah lama juga nggak ada yang mementaskan kembali. Daripada tidak sama sekali, nggak apa-apa lah kita menggunakan orang tetangga gitu. Yang penting kita sendiri bisa merasakan bagaimana opera Hainan itu dilihat secara langsung gitu loh. Seperti itu sih Rif. Nah, menurut kamu Rif, bagaimana sih untuk menyimpulkan akhir dari keberadaan opera Hainan di Indonesia ini? Nah, bisa dibilang ya Wiyu, ini fungsinya sudah bergeser ya. Dari yang awalnya hiburan populer di para kalangan imigran Tionghoa ya, kini menjadi simbol pelestarian ritual agama dan mengingat akar leluhurnya yang sangat berharga bagi keturunan etnis Tionghoa itu sendiri loh di Nusantara. Berarti mungkin saat ini keberadaan opera Hainan di Indonesia nih sudah lumayan bergeser fungsinya ya, menjadi seperti penghormatan secara spiritual dan agamis ya, untuk mereka beribadah seperti mereka yang masih menghormati dewa-dewi yang ada di kelenteng-kelenteng seperti itu ya. Baik, itu menjadi kesimpulan yang sangat pasti untuk mengakhiri pertemuan kita, untuk mengakhiri perbincangan kita saat ini. Oke, mungkin segitu saja untuk hari ini. Terima kasih pada penonton yang sudah mendengarkan obrolan kami. Itu semoga apa yang kami bahas kali ini menjadi insight baru bagi penonton-penonton semuanya terkait opera Hainan itu. Sampai jumpa di episode podcast kami yang selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Sajen, tajia, xie xie.